fungsi vektor sama halnya dengan fungsi, di mana suatu persamaan atau equation itu bisa dikatakan itu sebagai fungsi jika dia bisa dipetakan satu-satu. Nah, bedanya apa dengan fungsi vektor? Di sini fungsi vektor itu berarti dia adalah suatu fungsi yang nanti kalau kita gambar secara grafis, dia akan memiliki nilai dan arah. Di sini kita representasikan dalam koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelumnya jika kita sudah mempelajari tentang fungsi transenden dan cara mencari domain fungsi dan daerah hasil fungsi, jika kita masih ingat di sini domain fungsi kita harus mengiriskan fungsi variabel f1, f2, dan f3. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan kita memiliki fungsi vektor ft. Di sini artinya fungsi vektornya adalah bergantung dengan waktu. Vektor ft sama dengan akar t kurang 1i ditambah dengan 1 per t kurang 2j ditambah dengan 1 per akar t kurang 2k. Nah, di sini adalah bentuk 3 dimensi. Nah, untuk mencari domain fungsi, di sini kita flashback dulu bagaimana cara menentukan domain fungsinya. Nah, ini berkaitan dengan cara menggambar fungsi vektor. Yang pertama, komponen yang pertama yaitu f1, yaitu yang ke arah sumbu x kita punya persamaan akar t kurang min 1. Nah, syarat untuk akar itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, berarti di garis bilangan kita dapat gambarkan seperti ini. Untuk t lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk f2 kita mempunyai persamaan yaitu 1 per t kurang 2. Nah, untuk t kurang 2 sendiri karena adalah sebuah penyebut, maka syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Maka T2 kita kurangi kedua ruas dengan 2, maka hasilnya T2 tidak boleh sama dengan 2. Nah, yang ketiga kita punya 1 per akar T kurang 2. Nah, di sini berarti kita menggabungkan aturan mainnya. Jika T kurang 2 itu lebih dari 0, maka T itu lebih dari 2. Berarti syaratnya di sini harusnya dia hanya lebih besar dari 0. Berarti T-2 lebih besar dari 0. Nah, berarti jika kita gambar menjadi seperti ini. Nah, karena 2-nya tidak termasuk, makanya titik ini menjadi garis putus-putus. Nah, kita mencari satu garis untuk mencari domain ft-nya menjadi 3 komponen. Jadi komponen IJK. Kita mengambil irisan yaitu di angka 2. Berarti yang beririsan ketiga-tiganya adalah dari 2 hingga tahingga. Berarti domain fungsi untuk ft secara keseluruhan adalah 2 sampai tahingga. Nah, berikutnya kita masuk ke grafik fungsi vektor, yaitu bagaimana kita menggambar grafik dari sebuah fungsi vektor. Kalau misalkan tadi kita misalkan ft itu memiliki komponen independen yaitu f1ti ditambah f2tj, di mana domain fungsinya sudah kita deskripsikan dari a sampai b, ya a, b, atau agar kita dapat mengimajinasikan, kita berikan angka misalkan 1 dan 3. Ketika kita gambar F1 atau FA, berarti garis yang berada di paling ujung kiri merupakan grafik dari fungsi yang FA. Ketika kita pilih nilai T-nya antara A dan B, misalkan T-nya 2, jika kita menuliskan 1 sampai 3, berarti FT adalah 2. Berarti gambarnya adalah gambar yang berada di tengah. Kemudian kalau kita pilih B-nya misalkan adalah angka 3, berarti di situ FB adalah garis yang berada di paling kanan. Nah, kemudian di sini kita sebut FA karena dia adalah grafik origin atau asal, itu kita sebut dia sebagai titik pangkalnya dari fungsi FT. Jadi dia jadi titik pangkal atau starting point. Nah, tahapannya untuk grafik fungsi vektor di sini untuk 2 dimensi sampai 3 dimensi. Yang pertama adalah kita harus menentukan persamaan parameternya lebih dahulu. Kemudian yang kedua baru kita mengeliminasi parameter T. Jadi kita harus mengeliminasi supaya hanya ada fungsi X dan Y. Kemudian karena itu fungsi vektor, jadi kita harus menentukan arahnya. Karena vektor memiliki nilai dan arah. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Misalkan dalam bentuk trigonometri, kita punya fungsi 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Tahapan pertamanya yaitu kita menentukan persamaan parameternya. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan parameter? Di sini berarti kita mencari nilai X fungsi T, Y fungsi T. Jika misalkan 3 dimensi, berarti Z fungsi T. Nah, karena hanya 2 dimensi, berarti hanya ada X-nya yaitu 3 cos T, sedangkan Y-nya adalah 2 sin T. Nah, bagaimana caranya kita mengeliminasi pada tahap kedua yaitu eliminasi parameter T, sedangkan yang diketahui di soal adalah bentuk cos dan sin. Nah, bagaimana caranya mengeliminasi jika kita masih ingat persamaan trigonometri? Kita bisa mengkuadratkan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu akan setara dengan 1. Nah, kita ubah ke bentuk ini. Jadi, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Dimana kita sudah setarakan cos T itu akan sama dengan X per 3, dan kita substitusikan di sini. Berarti, sedangkan sinnya adalah Y per 2. Berarti dikuadratkan. Berarti kita memperoleh X per 3 kuadrat ditambah Y per 2 kuadrat akan sama dengan 1. Nah, berarti ini merupakan persamaan setara dengan persamaan elips. Nah, kita masih ingat kalau misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, kemudian ada pembaginya di bawah, itu adalah persamaan elips. Tetapi kalau tidak ada pembaginya, itu adalah persamaan lingkaran. Nah, kita cek karena di situ sudah diketahui range-nya itu adalah 0 sampai 2pi. Kita cari F0. Kita masukkan T-nya ketika nilainya 0 ke Ft. Nah, kita dapat di sini adalah cos 0 itu 1, berarti kita dapat 3i ditambah dengan 2 sin 0. Sin 0 itu 0, berarti 0j. Berarti kalau kita notasikan ke koordinat titik itu adalah 3,0. Berarti arahnya ke arah kanan 3,0. Jika kita mengacu dari pusat yaitu 0,0. Kemudian kita masukkan karena batasnya itu 0 sampai 2pi, kita masukkan pi per 2. Nah, karena kita sudah tahu dia bentuknya elips. Jadi kita cari 4 titik. Dari 0 sampai 2pi, di antara 0 sampai 2pi ada nilai P ketika nilainya pi per 2. Kita cari ketika 3 cos pi per 2 tambah 2 sin pi per 2. Untuk 3 cos pi per 2 itu 0 dan 2 sin pi per 2 itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 0,2. Arah grafiknya berarti ke arah kiri dari 3,0 menuju 0,2. Kemudian kita cari titik di antara pi per 2 itu ada nilai pi per 3. Kalau di situ ada 0 derajat berarti 3pi per 2. Nah, di sumbu negatif, nah kita masukkan 3pi per 2 menjadi 3 cos 3pi per 2 i ditambah 2 sin 3pi per 2j. Maka untuk nilai cos dari 3pi per 2 itu nilainya adalah 0, dan untuk nilai dari 2 sin 3pi per 2 itu adalah min 2. Maka kita mendapat titik yaitu 0,2 min 2. Kemudian kita mencari lagi jika nilai sudutnya adalah pi di sumbu f negatif, berarti setara dengan pi. Nah, kita cari ketika T nilainya pi, jadi 3 cos pi ditambah 2 sin pi j. Nah, untuk 3 cos pi itu hasilnya adalah min 3i ditambah dengan 0j. Berarti kita dapat titik yaitu min 3,0. Nah, kembali lagi karena itu ada tanda syarat batasnya dari 0 sampai 2pi di mana ada tanda sama dengannya, berarti 2pi ikut. Nah, kita cari satu titik lagi itu ada di 2pi. Nah, kita masukkan nilai T-nya ketika sama dengan 2pi. Nah, ketika nilai T-nya sama dengan 2pi, kita peroleh 3 cos 2pi ditambah
dengan 2 sin 2 pi j. Maka itu hasilnya adalah untuk cos NP2 itu adalah 1, berarti kita dapat nilainya adalah 3i, sedangkan sin NP itu nilai n-nya berapapun itu 0, berarti kita dapat 3,0. Nah, ternyata titiknya adalah sama dengan ketika nilai t-nya 0 derajat. Jadi di sini kita mendapati bahwa arah dari kurva ini yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu di mana titiknya dimulai yaitu titik 3,0, kemudian menuju ke titik 0,2, kemudian menuju ke titik min 3,0, lalu menuju titik 0,-2, dan kembali berhenti pada titik 3,0.